Halo rekan-rekan, hari ini kita akan melakukan perjalanan balik ke Tangerang setelah kita mudik dan kita di rumah sekitar 4 hari. Kali ini kita akan melakukan perjalanan mudik ke Tangerang kembali ya. Dan ini adalah mungkin hari ke-4 Lebaran ya, semoga nanti perjalanannya lancar. Sekarang kita cek barang bawaan kita seperti apa ya. Sepertinya ini akan full rekan-rekan ya. Kalau dari Tangerang itu tidak perlu banyak, tapi kalau balik ke sana biasanya tambah banyak ya bawa oleh-oleh dan sebagainya. Nah ini rekan-rekan ya, barang bawaan kita banyak banget, full sampai atas nih, tinggal sisa sejengkal ya. Ini kebanyakan sih oleh-oleh. Kemudian yang di bagian bawah ini ada beras 4 karung. Oke rekan-rekan ya, kita cek untuk permesinan sekarang. Sekarang kita akan nyalakan dulu untuk mesinnya. Nah ini kita nyalakan dulu untuk AC-nya. Anginnya pakai 1 strip, kemudian suhunya di 26 derajat Celcius. Ini. Tapi kita lihat dulu ya, untuk trip A-nya kita udah habis berapa. Dari Tangerang kemarin kita sudah menempuh jarak total adalah 776 km. Kemudian trip B-nya ini yang hari kemarin 97 km untuk kita keliling ya. Sekarang kita reset dulu untuk trip B-nya. Kemudian efisiensinya juga kita reset. Dan untuk BBM-nya ini masih 3/4 ya. Ini nanti akan kita isi di rest area di daerah mana ya, kurang lebih daerah Batang atau di tengah-tengah sekitar Cirebon ya. Ini masih cukup sih sampai sana. Kalau kita lihat estimasinya untuk BBM itu masih bisa di 558 km ya, masih cukup jauh. Kemudian kita akan melakukan perjalanan pulang ke daerah Tangerang ya, di rumah. Ini kalau kita lihat perjalanan kita 9 jam 35 menit ya. Jadi mungkin ya estimasi saya sih sekitar 11 jam kalau kita nanti sambil berhenti ataupun istirahat segala macam. Kalau estimasinya sih di sini 9 jam setengah 8 malam sih sudah sampai ya. Cuma kemungkinan sih sekitar jam 9 atau jam 10 karena kita nggak tahu nanti lalu lintas kalau sore seperti apa di daerah Cikampek ya. Kalau ini kan masih pagi jadi mungkin masih lancar ya. Kalau kita lihat petanya, ini kita tetap diarahkan lewatnya di ini ada yang sebelum Prambanan ya. Jadi ada jalur alternatif yaitu tol yang masih fungsional belum dibuka, kita diarahkan lewat situ ya. Kalau kemarin kan kita exitnya di sini di Prambanan, exit tol Prambanan, tapi ini kita bisa lewat tol fungsional ya. Semoga nanti bisa kita sambil lihat tol fungsionalnya seperti apa. Kemudian untuk tolnya kalau kita lihat di sini masih 974, ini masih cukup banget ya untuk sampai Tangerang. Mungkin habisnya sekitar 500-an ribu ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita mulai saja perjalanan kita kali ini. Semoga lancar sampai tujuan ya. Oh, ini katanya bapakmu misal ya, San? Hah? Sakit enggak? Bayu sih, Mbak Kakang Rayi semuanya matur suwun. Bon nggih. Nggih, assalamualaikum. Baik rekan-rekan, ini kita mulai perjalanan kita dari Jalan Samas ya. Ini adalah Jalan Bantul ke Samas. Kita arah ke Bantul ya. Untuk jalurnya sih di sini paling enak ya karena halus banget, dan dari dulu jalannya begini tidak rusak dan awet ya. Karena jarang truk besar lewat atau yang muatan berlebih lewat sini, jadi jalannya awet ya. Sekarang kita berangkat kurang lebih jam 10.18 menit ya. Nanti kita lihat sampai di Tangerang jam berapa.
Nah ini kita ngelewati jalan kecil rekan-rekan ya, diarahkan sama Mbak Google nih kita. Jadi tadi dari jalan Palangtritis kita belok kanan. Ini jalan Canden 2 ya. Saya ngikutin aja karena tadi kalau kita lewat ring road itu lebih lama 27 menit. Jadi kita full ngikutin Simbah saja ya, semoga lebih lancar ya. Ini jalannya lewat tengah sawah seperti ini. Sawah, langitnya masih biru banget, indah rekan-rekan ya, sambil lihat pemandangan. Jadi ini kita lewat jalan Imogiri kalau nggak salah rekan-rekan ya. Ke kiri ini ke Jogja Solo, kalau lurus ke makam para raja. Jadi kita langsung belok kiri saja menuju ke arah Solo ya. Ini jalannya di sini luas dan ini untuk pertigaannya sistemnya putaran ya. Kita langsung ambil ke arah Jogja Solo ya. Dan dari tadi memang kita ngikutin dari Mbah Google belum ketemu kemacetan dan super lancar ya. Semoga nanti ngikutin Mbah Google terus ini akan aman. Sekarang kita hampir sampai di jalan utama Jogja Solo ya. Nih, tinggal 170 meter. Tapi ini kita berhenti dulu pas di persimpangan kereta ya. Oke, keretanya sudah lewat. Apakah dibuka? Oh ya, berarti cuma dari satu arah ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di jalan utama Jogja Solo. Tapi ini kita nggak bisa langsung nyebrang, jadi kita muter ya. Mau cari putar balik. Oke, kita lewat jalur alternatif lagi. Nah, ini kita lewat jalur pinggir kali rekan-rekan ya. Jalur alternatif dan ini sedikit tersendat. Tapi lewat jalur utama juga tersendat ya. Tadi juga ngerayap sama-sama rekan-rekan ya. Tapi nanti kalau sudah sampai di bagian depan belok kiri akan lancar. Dan sebentar lagi akan masuk ke alternatif tolnya. Oke rekan-rekan ya, kita belok ke kiri. Pak, yang tol itu mana Pak? Tol ini 2 kilo. Siap. Oke rekan-rekan ya, kita nanya aja tadi sama warlock, warga lokal, jadi bener ya, tolnya ke sini 2 kilo. Nah ini kita sudah ketemu jalan yang halus ya. Nah ini kita sudah mau sampai di jalan tol fungsionalnya ya. Jadi di depan itu sudah ada progres pembangunan. Ini juga ada arah mobil dari arah timur ini ya rekan-rekan ya. Jadi ini gantian masuk ke tol fungsionalnya. Jadi nanti ini di depan kita akan belok kanan ya. Kita langsung ambil kanan masuk ke fungsional tol. Oke rekan-rekan ya, kita masuk. Jadi memang jalurnya juga jalur sempit ya, cuma bisa untuk satu mobil. Kemudian di depan juga ada tinggi maksimal 2,1 ya. Ini harusnya kita masih bisa lewat loh ya, masih bisa. Oke rekan-rekan ya, kita lanjutkan. Nah ini di sini kita ngetap dulu rekan-rekan ya, ngetap kartu ya, tapi nggak tahu bayar atau hanya tap aja. Terima kasih Pak. Iya. Oke sudah. Terima kasih. Hati-hati. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita melaju di jalan tol yang
yang sudah resmi buka ya. Di depan itu sudah bergabung lagi dengan jalan tol yang dari pintu masuk tolnya itu Prambanan ya. Waktu kita kemarin mudik, kita exitnya di situ. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di persimpangan antara yang mau ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kita ambil yang ke arah Boyolali, Salatiga, Semarang ya. Jadi ke arah kiri. Nah ini sekarang kita sampai di kilometer 459 di daerah Salatiga ya. Ini kondisi lalu lintasnya mulai tersendat. Nah ini kurang lebih kalau di Google Map ini macetnya sekitar 9 menit. Dan menurut saya sih ini biasanya ya kalau macet daerah sini itu gara-gara antri masuk ke rest area pendopo ya. Rest area favorit orang-orang kalau berhenti harus di situ ya. Ini rekan-rekan ya, penyebab kemacetannya itu di sini nih. Ini masuk rest area, ini ngantri. Setelah ini juga lancar jalannya tuh. Ya. Dan lagian hujan deras begini kok masuk rest area ya percuma, tuh keluar dari mobil juga basah. Ya. Tuh Pak Polisi tuh hujan-hujanan. Habis ini juga lancar rekan-rekan ya. Ngantri di dalam juga nyari parkiran susah. Karena ini istilahnya rest area favorit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita ya. Kita nanti nyari rest area setelah Kali Kangkung aja. Cuaca di luar ini keren banget rekan-rekan ya. Kita ada di kilometer 448 menuju ke sekitaran Bawen dan berkabut ya. Di luar itu berkabut jadi salju banget. Keren. Pemandangannya jadi kalau kita kayak ke puncak gitu ya, Sukabumi itu ada kabutnya. Mantap. Kecepatan kalau pas hujan gini ya nggak berani kenceng-kenceng ya rekan-rekan ya, di bawah 100 km per jam saja. Yang penting kita selamat ya sampai di tujuan. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sampai di gerbang tol Banyumanik ya. Jadi untuk perjalanannya tadi sih lumayan ramai lancar ya. Ini agak padat ini di gerbang tol Banyumanik. Baik rekan-rekan ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi habis ngetap di gerbang tol Banyumanik ya, dan kondisi lalu lintasnya sekarang lumayan ramai lancar ya. Sekarang kita macet menjelang gerbang tol Kali Kangkung rekan-rekan ya. Nih di depan lumayan ya untuk macetnya, lumayan jauh. Sekarang jam 14.35 ya, setengah 3 sore ya rekan-rekan ya. Sekarang kita melaju di tol Semarang Batang ya. Dan kondisi lalu lintasnya di sini ramai lancar. Kemudian ini belum one way. Dan menurut saya ya, prediksi saya ini nggak bakalan one way sih ya, karena dari arah barat itu ramai banget, hampir sama dengan yang arah ke barat ya. Ke timur dan ke barat ini kapasitasnya sama tuh, liatin yang dari arah barat itu juga ramai banget. Jadi nggak mungkin kayaknya ini di one way. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita antri untuk masuk ke rest area ini di kilometer 360 ya. Karena ini sudah jam
15.23 ya, jadi sudah sore banget. Kita harus makan terlebih dahulu ya. Ini kita di rest area 360. Oke, kita makan dulu. Wah, tapi ngantrinya ya top ya. Antri lagi. Baik rekan-rekan ya, kita berhenti dan istirahat dulu. Ini kita mau pengen makan bakso ini ya, bakso Kota Cakman Malang. Baik rekan-rekan, ini untuk baksonya sudah siap ya. Sistem baksonya itu belinya prasmanan. Oke, kita langsung makan ya. Baik rekan-rekan ya, kita sudah selesai istirahat, kemudian ke toilet, makan bakso, dan sudah beli kopi ya. Nah ini untuk beli kopinya, kita udah beli kopi kenangan ya. Sekarang jam 16.23. Jadi istirahat kita sekitar 1 jam ya. Kita lanjutkan perjalanan kita kurang lebih sekitar 5 jam lagi ya rekan-rekan ya. Sekalian berhenti rekan-rekan ya, kita isi Pertamina Dex dulu ya, supaya nanti udah beres nggak usah kita cari-cari Pertamina Dex ya. Ini tinggal separuh. Dari nol ya Pak? Kita habis isi Pertamina Dex dan sekarang sudah full. Tadi kita isi itu 500.000 ya. Untuk harganya masih di 13.900. Jadi lumayan tidak terlalu mahal ya. Kemarin habis turun untuk harga dari Pertamina Dex. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kurang lebih masih berapa ini ya? Google-nya masih error rekan-rekan ya. Nanti kita akan info lagi. Sekarang kita sampai di kilometer 329 ya. Kondisi lalu lintasnya ramai lancar, cuma memang tidak bisa kencang ya, maksimal di 100 km per jam. Kemudian cuaca juga hujan rekan-rekan, jadi ini kita jalannya lebih berhati-hati saja ya. Ini kecepatan kita di bawah 100 km per jam, jaga jarak juga dengan mobil depan. Jadi masih ada waktu juga, kalau ada apa-apa kita masih bisa cukup waktu untuk mengerem ya. Kalau cuaca hujan seperti ini jadi lebih waspada aja, nggak usah ngejar waktu, pokoknya kita selamat sampai di tujuan. Perjalanan kita masih 5,5 jam ya, jadi masih lama banget. Kemungkinan sampai rumah nanti sekitar jam 11 ataupun jam 12. Belum tahu juga ini nanti di daerah Cikampek akan macet atau tidak. Belum tahu, di Google-nya itu error kan. Tuh warnanya tuh merah semua. Padahal ini jalurnya kan lancar ya. Jadi kalau kita lihat di handphone itu errornya adalah dianggap one way dari barat ya. Jadi lajur ini strip-strip merah semua. Jadi dianggap one way dari barat. Padahal kita juga jalannya dari timur, tidak ada one way ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di rest area 229 itu di samping, tapi kita tidak masuk ke rest area ya karena padat, dan tadi juga sudah habis dari rest area. Dan ini kondisi jalannya itu macet merayap ya. Nih seperti ini, jadi full ngerayap. Dari tadi kurang lebih 10 menit kita sudah merayap ya. Tapi kita ikuti saja rekan-rekan ya. Jalurnya cuma ini karena tidak one way. Masih merayap rekan-rekan ya. Ini di kilometer 225. Tapi nggak apa-apa rekan-rekan ya. Kita sambil nonton preman pensiun. Nah, jadi ada kesempatan juga kita nonton preman pensiun
Berarti episode keberapa ini ya? Ke 34 kalau nggak salah. Nih. Nonton Agus sama Yayat. Sekarang kita sampai di Jalan Tol Palimanan Kanci ya. Kita ada di sekitaran Cirebon rekan-rekan ya. Kondisi lalu lintasnya masih tersendat seperti ini. Tapi ini masih bisa gerak ya. Nih kita sampai di exit Plumbon terus Cirebon ya. Nah ini cuma nggak tahu ya, dari tadi tuh Google tuh error rekan-rekan ya. Kita itu dipaksa suruh keluar tol terus dari tadi. Makanya di sini estimasinya kan jam 1 malam ya. Padahal tol yang ke Cipali juga tidak ditutup. Tapi dari tadi itu disuruh keluar terus. Jadi mungkin error atau gimana ya. Baik rekan-rekan ya, di depan ini kita sampai di Palimanan dan di sini dibikin 2 lajur. Kita lewat one way aja ya. Kita lewat jalur kanan. Oke, kita dapat one way jalur kanan. Jadi one way-nya dari Palimanan ya, dari Palimanan sampai Cikampek. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita melaju di Jalan Tol Cipali ya, arah ke Jakarta ya. Tadi kita one way-nya di jalur kanan. Kemudian karena di jalur kanan itu kecepatannya tidak bisa kencang ya rekan-rekan ya, makanya kita tadi exit dulu, kemudian pindah ke jalur kiri, ke jalur B. Jadinya sekarang kecepatannya bisa lebih cepat ya dibanding dengan yang kiri. Kiri tadi agak tersendat. Nanti kita akan info lagi kalau sudah sampai di Cikampek ya. Saya mikirnya kalau di jalur kiri itu nanti kita bisa tetap di sebelah kiri bisa naik MBZ. Kalau tahun lalu kita kan ada di jalur kanan. Di jalur kanan itu nanti masuknya ikut kontraflow, terus nggak bisa masuk tol MBZ, tol layang MBZ ya. Oke, sebenarnya sama aja ya kiri kanan, cuma tadi mikirnya nggak bisa naik MBZ aja. Kita lanjutkan ya. Nah ini kita mau ke toilet lagi rekan-rekan ya, habis hujan deras. Ini kita mau mampir ke toilet sebentar, tapi nggak istirahat ya, cuma ke toilet terus nanti kita lanjutkan perjalanan. Dan ini sepertinya rest areanya nggak terlalu rame ya di sebelah kiri, hanya di mobil pribadi yang agak mengantri sedikit. Baik rekan-rekan, kita istirahat sebentar ya. Ini mau ke toilet, tadi nyari parkirannya sampai muter-muter ya di rest area sekitaran Subang. Nggak apa-apa, kita agak lama ini ya, sudah jam 9 malam tapi kita masih sampai Subang ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita jalan jalan-jalannya aja rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan ya, akhirnya kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya. Perjalanan di lajur B ini aman ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan ya, kita lanjutkan perjalanan. Jadi kalau sekarang berarti yang tadi di one way itu dia masuknya kontraflow ya. Kalau kita ada di jalur B, jadi masuknya tetap di lajur ini ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan lewat jalur MBZ. Setelah tadi lumayan macet ya di sekitaran Cikampek, lumayan tersendat gara-gara rest area ya. Penyakit seperti biasa, rest area yang bikin macet. Ini kita lewat jalur MBZ ya. Jadi kalau yang ikut kontraflow berarti nggak bisa masuk jalur MBZ ya, jalan layang. Ini kita lewat MBZ.
mungkin akan lumayan padat ya. Ini sing arep lewat. Nah, ini kita sudah masuk di komplek rekan-rekan ya. Dan ternyata kita itu mudiknya belakangan, baliknya duluan nih rekan-rekan ya. Masih sepi ya ini ya. Belum banyak yang balik. Alhamdulillah rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di rumah kita di Tangerang. Dan untuk perjalanan arus balik Lebaran kali ini menurut saya sih lumayan lama ya. Kita berangkat jam 9.30 pagi, sekarang jam 00 atau jam 12 malam kita baru sampai ya. Memang jalurnya ke akses tolnya itu yang bikin lama ya. Kita harus lewat jalur-jalur yang alternatif. Kemudian untuk masuk tolnya juga macet. Semoga nanti tahun depan tolnya sudah selesai sampai ke Ring Road Jogja sehingga perjalanannya bisa lancar. Kemudian tadi ada beberapa lokasi macet, yaitu di Tol Salatiga, kemudian Tol Semarang, kemudian Kali Kangkung juga sedikit tersendat. Kemudian kita berhenti juga lumayan banyak ya untuk ke toilet, kemudian untuk istirahat. Tapi secara umum sih perjalanan kali ini juga oke sih rekan-rekan ya, tidak terlalu menguras emosi terus macet parah sampai berhenti, enggak. One way, sayangnya one way-nya dimulai dari Palimanan ya, enggak dari Kali Kangkung ya. Mungkin karena trafiknya belum terlalu padat, jadi di Palimanan sampai di Cikampek baru di one way. Sekarang kita cek rekan-rekan ya untuk kondisi permesinan. Nah, untuk kilometer yang kita tempuh adalah 639,8 km. Kemudian efisiensinya di 13,2 km per liter. Dan BBM-nya ini tinggal separuh lebih dikit setelah kita isi tadi full ya. Nah, kemarin buat yang menanyakan suhu mesin, ini tetap separuh ya rekan-rekan ya, jadi normal. Kemudian untuk biaya tolnya kita cek ya. Sekarang tinggal berapa untuk tolnya. Nah, ini tinggal 376. Nanti untuk detail biayanya kita infokan di layar monitor. Nah, untuk total perjalanan kita dari mudik sampai balik ini, kalau kita lihat ada di trip A itu adalah 1416 km rekan-rekan ya. Nggak tembus 2000 ya. Jadi menurut saya sih masih oke lah ya, tidak terlalu jauh juga. Baik rekan-rekan, seperti itu ya untuk video kita kali ini, perjalanan balik dari libur lebaran di Bantul, Yogyakarta. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku. Terima kasih dan tetap semangat.